Kawasan yang kini menjadi daerah Kota Tua Surabaya, dulunya merupakan daerah jantung perekonomian pada zaman kolonial Belanda. Kota Surabaya tidak akan bisa hidup seperti sekarang tanpa bantuan Kalimas, sebuah sungai yang bermuara di Laut Jawa dan menjadi jalur masuk bagi kapal-kapal pedagang yang akan singgah di Surabaya. Kala itu, VOC, penguasa Kota Surabaya, membagi wilayah di sekitar Kalimas menjadi dua, yang memisahkan antara penduduk dari Eropa dan Asia non-pribumi. Kemudian, mereka membangun wilayah dengan segala rupa bangunan sesuai dengan gaya arsitektur masing-masing. Dengan perekonomian yang masif, disinilah awal mula dikenal sebagai Kota Tua Surabaya. Di sekitar Jalan Raja Wali, banyak gedung-gedung besar yang memiliki arsitektur khas Eropa dengan sentuhan akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Hingga kini sebagian besar masih berdiri kokoh dan cukup terawat. Hal ini karena pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan beberapa gedung-gedung tersebut sebagai bangunan warisan cagar budaya sehingga sangat diperhatikan perawatannya. Bahkan beberapa gedung kuno di sepanjang daerah Kota Tua Surabaya juga masih digunakan hingga saat kini. Ketika mendengar nama Surabaya, pasti kita akan teringat dengan sebutan Kota Pahlawan. Kali ini kita akan menyusuri tempat bersejarah di Kota Tua Surabaya. Check it out. Saat ini kita berada di Jalan Gula, Surabaya. Di kawasan ini rasanya kita seperti dibawa kembali ke masa penjajahan VOC di Surabaya. Dulunya, kawasan ini merupakan pabrik tembakau yang dimiliki oleh salah satu pengusaha dari Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka, kawasan ini ditinggalkan oleh pemiliknya. Kali ini kita berada di salah satu gereja di Surabaya, yaitu Gereja Katolik Perawan Santa Maria. Gereja ini adalah salah satu gereja bersejarah di Surabaya. Yuk kita masuk ke dalamnya. Gereja ini dibangun pada tahun 1899 sampai 1900. Dibangun oleh arsitektur Belanda bernama W. Westmes. Nah, gereja ini interiornya masih sama seperti dulu dan masih terjaga keasliannya. Gereja ini sangat megah. Biasanya di hari Sabtu dan Minggu terdapat para jemaah untuk beribadah di sini. Saya berkesempatan untuk mengobrol dengan salah satu penjaga Gereja Katolik Santa Perawan Maria, yaitu Bapak Matius. Kira-kira kalau misal Sabtu Minggu itu ada kegiatan apa aja? Kalau Sabtu sore jam 6 itu ada kegiatan misa. Misa. Kebaktian, nah, kalau orang biasa menyebut kebaktian itu misa kalau Katolik. Minggu pagi jam 6, jam 8 sama jam 10 sama jam Minggu sore lagi. Berarti ini arsitekturnya ini masih asli dari Belanda. Oh gitu. Ya. Batu batanya masih ada di dalam, masih ada melihat di museum itu, ada museum kecil itu, ada museum kecil itu perang pertama kali masih ada di situ. Ini masih asli semua ini, mana kembang-kembangannya itu masih asli. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak.
Kali ini kita berada di Museum The Java's Bank. Museum ini banyak sekali menyimpan sejarah perbankan di Indonesia. Gedung ini juga dibangun sejak tahun 1829 dan gedung ini juga diresmikan sebagai cagar budaya sejak tahun 2012. Yuk kita masuk ke dalamnya. Museum ini terbagi atas 3 lantai. Lantai pertama yaitu ruang basement yang menyimpan uang dan emas. Lantai kedua sebagai kantor dan teller, dan lantai ketiga sebagai tempat dokumentasi. Yuk kita explore. Ini keadaan Museum The Java's Bank pada zaman dahulu. Ini adalah teller pada zaman itu. Ini adalah miniatur dari Museum The Java's Bank. Kali ini saya berkesempatan untuk mengobrol dengan Mas Rizky, yaitu pengelola Museum The Java's Bank. Mas, saya minta tolong jelaskan secara singkat tentang The Java's Bank ini. Sejarah gedung The Java's Bank ya, pada saat itu asal mulanya The Java's Bank ini bank pada zaman kolonial yang didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Setahun kemudian The Java's Bank membuka kantor cabang di Surabaya pada tahun 1829. Tapi 1829 yaitu bangunan klasik ya, tidak semegah sekarang ini, sehingga tahun 1907 akhirnya dibuka total oleh Belanda. Soalnya perekonomian Belanda semakin berkembang pesat pada saat itu. Akhirnya berdirilah bangunan semegah sekarang ini dengan gaya bangunan neo-renaissance. Jadi bangunan ini bangunan termegah dan paling tergengsi pada zamannya di Surabaya pada tahun 1829. Dengan bangunan semegah ini. Betul. Oh, tahun 1910 yang semegah sekarang. 1910. 1910. Betul. 1829 bangunan pertama, bangunan klasik. Ini bangunan yang kedua, bangunan neo-renaissance ya, tahun 1910. Nah, tahun 1942 gedung The Java's Bank ini sempat digunakan oleh Bank Jepang pada saat itu, yaitu Nanko Kesu Ginko milik Bank Jepang. Ya, akhirnya
tahun 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu, akhirnya dikuasai kembali oleh Nika. Akhirnya Nanpogetsu Ginko ini kembali oleh Belanda dan akhirnya kembali dibuka menjadi kantor The Javas Bank. Nah, tahun 1949 akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia bahwa Indonesia sudah merdeka. Akhirnya pada tahun 1951 dinasionalisasikan kantor The Javas Bank, dibeli melalui pembelian saham senilai 97% dan dimenangkan di Amsterdam di meja bundar. Akhirnya muncullah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953. Akhirnya The Javas Bank ini resmi berubah menjadi bank sentral, yaitu Bank Indonesia, pada tanggal 1 Juli tahun 1953. Akhirnya dulu BI di sini ya, tahun 53 sampai tahun 72. Tahun 73 BI pindah ke Jalan Pahlawan, 1973 ya. Pindah ke Jalan Pahlawan soalnya di sini tidak memadai untuk karyawan yang terlalu kecil. Akhirnya setelah BI pindah ke Jalan Pahlawan, akhirnya di sini resmi digunakan sebagai cagar budaya aset BI tanggal 27 Januari tahun 2012 sampai sekarang. Itulah sejarahnya. Dari saya buat adik-adik semua, khususnya anak milenial, jangan lupakan sejarah. Jadi adik-adik semua itu harus berkunjung tempat-tempat yang bersejarah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melestarikan? Nah, itu aja. Terima kasih ya Mas. Ya.